Penasaran apakah dari Boom Esports akan bermain dengan Astra lagi? Karena tadi kita sempat ngelihat ada Astra dari Boom Esports dan akan dimainkan oleh Asteris. Ya, menurut gue masuk akal banget. Astra di map ini sangat-sangat masuk akal. Karena memang ada banyak banget titik yang harus yang harus di smoke sampai di titik di mana Brimstone smoke-nya tuh nggak cukup sebenarnya 3. Dengan Astra lu bisa naro orb-nya lebih dulu dan ya siap-siap aja kalau misalkan dibutuhin tinggal di pop, kalau dibutuhin tinggal di pop. Jadi menurut gua Astra sangat masuk akal di Bind ini dibandingkan Brimstone, walaupun memang Brimstone lebih diunggulkan karena dia punya molly paling. Cuman itu doang menurut gua keunggulannya. Tapi toh Asteris pun kalau misalkan dia pakai orbnya buat Gravity Well, itu juga bisa buat nge-cancel Diffuse, buat nge-cancel Plan malah. Jadi menurut gua pick yang sangat masuk akal. Sementara dari Bigetron Astro ada approach yang mungkin lebih lebih konvensional dengan agent pick mereka. Benar sih, gue setuju banget sama apa yang lu bilang ketika mungkin Brimstone menjadi pick favorit di Bind sebelum adanya Astra. Karena memang dia memiliki post plan yang kuat, dia memiliki orbital strike dan juga punya molly yang begitu sakit. Punya line up licik lah untuk memberhentikan spike dari Diffuse atau mungkin spike dari planting. Tapi kelemahan dari Brimstone adalah cuma punya 3 smoke dan gak bisa reveal seperti Omen kan. Iya, betul-betul. Jadi memang ketika sulitnya adalah ketika nanti Bigetron mau main attacker side. Karena dia nggak bisa nggak bisa ketika ngeluarin satu smoke, karena smoke-nya Brimstone ini kan setup. Lu nggak bisa buat nge-fake karena ketika smoke udah keluar ya either lu commit atau ya lu nanti somehow ketika lu nge-fake lu masuk tanpa smoke. Jadi itu adalah kerugian Brimstone yang terbesar sih. Tapi ya orbital strike sama molly-nya memang sangat kuat untuk melakukan post plan. Jadi ya kita lihat saja bagaimana line up dari Bigetron atau draft dari Boom Esports yang akan menjadi pemenang pada pertandingan kali ini. Dan nampaknya langsung saja kita masuk ke game kedua. Ini dia Bind antara Bigetron melawan Boom Esports. Yes, di map kedua yang juga merupakan map pilihan dari Boom Esports yaitu Bind. Salah satu dari playground Boom Esports, mereka nyaman banget main di map kali ini. Dan mereka akan bermain sebagai attackers terlebih dahulu dan pastinya seorang NC Slasher yang juga merupakan star player. Star aimer juga, menjadi orang buka. Pastinya menebarkan teror tersendiri untuk Bigetron Astro. Ya ini home ground-nya NC Slasher lah bisa dibilang. Terutama untuk race-nya. Karena sekarang kita udah cukup jarang lihat NC Slasher main race di Heaven terutama. Di Ascent juga NC Slasher udah mulai berkurang jatah main race-nya. Dan kita lihat di sini dari Bigetron. Mereka masih menggunakan Cypher di tangan seorang XO. Sebuah agent yang menurut gue masih efektif untuk map Bind. Jadi ya kita lihat saja kalau misalkan XO punya line up trapwire, Cypher skates yang bagus, menurut gua Cypher masih sangat efektif. Dan di sini kayaknya bakal ada rush cepat ke arah short. Ada 3 pemain dari BTR yang sudah nge-push dan ada Navy di sini udah kelihatan pundaknya NC Slasher langsung klik kanan dan bahkan langsung digas. Wah. Push yang digagalkan oleh Boom Esports dan BTR pun side A-nya sudah kosong melompong, tersisa Revlin dan juga XO untuk melakukan retake yang relatif sulit. Tersapu bersih dari arah A-shortnya. Spike langsung di plan 2 pemain dari Bigetron tersisa Revlin dan juga XO. Bakalan datang dari arah defender spawn. Mulai masuk dari arah U-Hole tapi sudah terculik salah satu dari mereka. Tersisa XO seorang diri. Hanya menggunakan sebuah frenzy tapi langsung ter-shutdown sama Asteris. Pistol round yang begitu kuat dimenangkan oleh Boom Esports. Iya, tadi kita lihat Bigetron mencoba mengejutkan Boom Esports dengan bermain 3 short, bermain kontak ya. Jadi mereka pengen dapetin pemain-pemain yang mungkin sedang mengeluarkan utility. Tapi ternyata mereka yang terkejut karena ada 4 pemain dari arah Coconut dan juga short. Andaikan mungkin tadi pemain dari Bigetron mengeluarkan flash, mungkin masih bisa dapat kill tadi itu si Navy. Andaikan curveball-nya dikeluarin, mungkin ceritanya berbeda tadi. Yes, memang hal tersebut mungkin skenario yang lebih menguntungkan dari Boom Esports dan sekarang Boom Esports telah memenangkan pistol round. Mereka memiliki senjata yang lebih diunggulkan yaitu 5 Spectre di tangan mereka. Ior pun bermain sebagai Phoenix sudah mengamankan sebuah ultimate orb. Ya ini udah, ya kita tahu sendiri Run It Back adalah ultimate yang begitu mengesalkan dari seorang Phoenix. Dan orbnya nggak perlu banyak-banyak, jadi kalau misalkan dari Boom Esports mereka selalu bisa ngekontrol bathroom, orbnya bakal gratis buat mereka terus, jadi ini bakal bahaya buat Bigetron tentunya. Dan NC Slasher sudah berada dari arah short, Ior sudah memberikan presence dari arah bathroom, bakal nge-push masuk ke dalam side di sini, nggak pakai rem dan Fat Penguin mampu mendapatkan 1 kill dari NC Slasher, tapi langsung di-refrag oleh seorang Adrian King. Ior juga dari dalam side mampu mendapatkan 1 kill, tapi langsung
Disamakan kedudukan pemainnya oleh seorang Revlin dengan Baki di tangan dari jarak sejauh itu. Tidak akan mampu mendapatkan kill sembari Adrian King mampu mendapatkan 1 kill juga. Dan di sini Blaze mampu mendapatkan Navy. Tersisa sang in-game leader XO. Mencoba melakukan tapping, mampu mendapatkan 1 kill tapi Asteris pun akan mampu mendapatkan kill terakhir di ronde tersebut dengan sebuah Baki 2-0. Boom Esports di sini mendapatkan 1 angka lagi. Yap, 2-0 bagi Boom Esports. Dan apakah di sini dari Boom Esports mereka mau bermain round ini sebagai bonus round? Karena kalau kita lihat kayaknya dari Blaze nggak bakal nge-upgrade senjatanya, bakal coba untuk bermain dengan pistol dan membeli Spectre juga. Tapi NC Slasher bakal beli senjata di sana. Ada Spectre. Iya, kayaknya dikasih deh sama Blaze atau mungkin sama Asteris ya. Jadi mereka bakal tetap main pakai Spectre aja karena ekonomi itu penting banget di Valorant. Dan Ior mencoba nge-push, flashnya nggak tembus smoke ternyata. Dan Ior pun akan tumbang sedikit gegabah tadi. Dan Fat Penguin juga berhasil mendapatkan Asteris. Sekarang menjadi 3 lawan 5. Navy akan mengisi bathroom. Blaze bakal coba nembusin smoke, udah kelihatan di sini Navy berhasil melakukan 1 kill, bakal coba nge-heal. Dan di sini ada Penshials akan memukul Navy dari posisi ini, tapi tidak menjadi masalah. Walaupun NC Slasher mampu mendapatkan 1 kill, 2 kill bahkan, tapi tetap poin jatuh ke tangan Bigetron Astro. Dan di sini 1 angka, mulai mengejar ketertinggalan, tapi inilah ronde sesungguhnya. Boom Esports akan mampu melakukan buy round, sementara Bigetron mereka sebenarnya kalah dalam segi firepower, tapi masih cukup untuk setidaknya melawan balik dari Boom Esports seharusnya. Ronde ini menentukan siapa yang akan mengambil momentum di first half sih kalau menurut gua sendiri. Dan kalau misalkan kita lihat dari Boom Esports, 2 pemain harus puas dengan menggunakan Spectre. Tapi sebagai duelist menggunakan Spectre sebenarnya bisa menjadi surprise factor sih. Surprise factor tersendiri. Dan Revlin bakal mencoba untuk melakukan recon ke arah long, langsung dihancurkan. Oh, enggak. Sempat terkena first wave tadi. Beberapa pemain didapatkan informasinya, tapi nggak bakal bisa ngamanin sebuah ultimate orb. Karena sudah dijagain sama turret juga. Udah ada orb juga tadi. Iya, bener-bener dijaga banget ya. Biar nggak bisa dapetin ultimate cepat. Tapi Naibi udah punya run it back, Ior juga punya run it back. Dan di sini bakal dijaga teleportnya dari arah backstep. Karena memang tidak ada penjaga backstep. Orang dari short, dari A-short tepatnya bisa melakukan push dan melakukan backstep. Kita lihat Blaze akan menjadi lurker. Nampaknya masih mencoba mencari informasi dari jarak dekat. Dan dari Famous, ia akan melakukan rotasi ke arah side A nampaknya. Tapi pemain-pemain Boom Esports masih menahan di mid. Masih belum melakukan pergerakan yang begitu signifikan. Blaze masih mencoba nge-sweeping dari arah bathroomnya. Dan nampaknya akan di-call. Kita lihat di sini mulai bergerak ke arah side A. Dan orb akan diamankan oleh seorang Blaze. Yor sudah mengisi daerah short. Ada 3 pemain sekarang di A. Posisi default sebenarnya dari Bigetron. Yor nampaknya akan membuka di sini dengan sebuah run it back mungkin. Dan NC Slasher. Oh, teleport! Dan nampaknya rotasi cepat langsung dilakukan, dikejar. Benar saja Fat Penguin tertangkap oleh seorang Ior yang sudah menunggu teleporter tersebut. Dan run it back dikeluarkan oleh seorang Ior dan juga Navy. Revlin mampu mendapatkan 1 kill. Dan di sini 12 detik tersisa, harus bergerak cepat. Dan nampaknya spike drop di posisi yang begitu sulit. Tidak akan ada waktu bagi Boom Esports untuk recover dari posisi ini. Blaze pun terbingung-bingung karena ternyata rencana yang ia lakukan gagal total. Sembari Bigetron mampu mendapatkan 1 angka lagi. Iya, wow, tadi 2 pemain dari arah B-nya bisa menjaga side begitu kuat. Dan menurut gue recon bolt dari Revlin itu menjadi game changer banget. Karena tadi kita ngelihat fokus dari NC Slasher buat nembakin reconnya. Jadi harus tertangkap basah dari arah elbow. Dan menurut gue tadi run it back dari seorang Ior juga masih belum berbuah. Sekarang dari Boom Esports keadaan ekonominya lumayan terganggu. Mereka harus melakukan half buy atau mungkin eco round kali ini. Tadi kalau kita lihat sebenarnya Boom Esports ingin memanfaatkan pemain-pemain Bigetron yang mungkin terpancing dengan rotasi dari arah hukahnya ya. Ketika mungkin lagi out of position, mereka masuk. Tapi ternyata pemain-pemain Bigetron nggak bergeming. Dan XO sudah mampu mendapatkan 1 kill. Tapi Ior dan juga Blaze somehow mampu mendapatkan 2 kill cepat dari 2 titik yang berbeda. Sekarang Bigetron drop 1 pemain. Berhasil disamakan kedudukannya oleh seorang Fat Penguin. Revlin dari arah Bilong tidak menemui siapapun. Sementara dari arah market di sini kita lihat dari Boom Esports, mereka melakukan rotasi kembali ke arah side A. Dari Fat Penguin masih tertahan dari arah defender spawn, ingin melakukan rotasi cepat tentunya. Jelas ia mengarah ke arah side B. NC Slasher bakal masuk.
Sini sudah nge-swing semua angle Navy. Dari posisi jauh tidak mampu mendapatkan kill. Tapi justru Ior yang akan mampu mendapatkan kill tersebut. Ior bakal mengisi U-Haul. Sementara dua pemain lainnya yang cukup terkejut akan mencoba melakukan spike plan, tapi orbital strike dikeluarkan oleh Fat Penguin untuk mendelay waktu. Levlin dari posisi backstep mampu mendapatkan 2 kill. Dan sekarang NC Slasher harus melakukan clutch. Ini sangat mungkin terjadi melihat dua pemain dari Bigetron low HP. Apakah mampu mendapatkan kill di sini NC Slasher? Ternyata TP ke arah Hookah. Dan nampaknya akan berlari di sini commit dari seorang NC Slasher. 1v2 situation, Levlin punya Hunter's Fury. Bisa nge-cancel plan ini kalau misalkan dia mau. Dan Hunter's Fury-nya tidak mengenai sasaran. NC Slasher masih hidup, punya Showstopper di sini. Satu pemain sudah confirm datang dari arah Hookah. Akan menahan dari posisi under Hookah di sini. Dan nampaknya akan naik ke atas jumping shot, tapi Fat Penguin yang akan mampu mendapatkan kill tersebut. Mencoba gambling, dan Fat Penguin yang lebih baik posisinya akan mampu mendapatkan satu angka lagi. Bigetron unggul satu angka atas Boom Esports di first half. Iya, Bigetron somehow someway bisa memenangkan ronde tersebut. Tadi hampir terlihat ngeri ketika Ior bisa dapetin headshot ke arah Navy yang seorang diri menjaga dari arah side B. Tapi masih ada orbital strike dan juga Hunter's Fury tadi yang dikeluarkan. Nampaknya dari Bigetron masih bisa mendapatkan satu ronde lagi. Tapi kali ini dari Boom Esports, mereka akan melakukan buy round atau ronde beli. Dan ini yang ditakutkan kalau menurut gua. Boom Esports dengan senjata yang lebih diuntungkan, menggunakan rifle, mungkin dari Bigetron harus memperkuat lagi defense yang mereka miliki di arah dalam side. Ya, ini kejar-kejaran ya semua pemain dari Boom Esports dan juga Bigetron dari segi angka. Dan what? Ada Showstopper yang tercancel oleh seorang Navy. Dengan 2 killnya mampu membuat keunggulan pemain berada di tangan Bigetron. Walaupun memang NC Slashers mampu mendapatkan 1 kill, tapi bukan dengan Showstopper, tapi justru dengan Boombot. Sekarang menjadi 3 lawan 4 dan Famous sudah melakukan lurking, nge-push dari arah market dan melakukan rotasi ke arah tunnel. Dan di sini pemain-pemain dari Boom Esports, XO, kalau dihancurkan tadi kameranya. XO menahan dari arah U-Haul. Nampaknya akan dipick oleh Asteris mungkin di sini dan langsung headshot dari seorang XO dan ada spray tapi miss all the shot. Ior penggunaan flash yang begitu efektif mampu mendapatkan 1 kill. 2 lawan 3 sekarang. Fat Penguin dari arah defender spawn akan menahan crossing tapi Blaze sudah masuk ke arah triple dan Ior mampu dapat 1 kill tapi langsung ada refract di sisi lain dari seorang Fat Penguin ke arah Blaze. Harus melakukan clutch, dia punya run it back, dia dapat 1 kill dan clutch sangat mungkin terjadi. Dan di sini dia punya spike. Levlin dari posisi backstep sudah ada dan menunggu curve. Tidak terjadi. Blaze Wall yang tidak tepat timingnya akan mampu dimanfaatkan oleh Fat Penguin di posisi yang tepat. Dan sekali lagi clutch gagal dilakukan oleh Boom Esports. 2-4 perlahan tapi pasti Bigetron menjauh. Yes, dan Navy permainan yang sangat manis tadi. Bisa mendapatkan 2 pemain, bahkan menggagalkan showstopper yang dimiliki oleh NC Slasher. Memberikan keuntungan pemain bagi Bigetron. Dan sekarang kalau kita lihat dari segi ekonomi Boom Esports, lagi-lagi mereka harus melakukan half buy. Dan kali ini mereka akan berkumpul ke arah side A nampaknya. Kayaknya mereka mau mengambil kontrol terlebih dahulu, mungkin ke arah shower. Tapi Famous akan menjaga dari arah Hookah. Akan bertemu dengan 1 pemain, tapi akan ditemani juga sama Navy 1 untuk 1. Dan nampaknya Famous akan memakai 1 pemain lagi, 3 melawan 4 sekarang. Sayang sekali Ior melihat ke angle yang salah tadi. Dan XO juga mampu mendapatkan Blaze. Ior, somehow dia melihat ke angle tembok, bukan ke pintu masuk. Entah mungkin dia terbait sesuatu tadi. Sekarang Asteris dengan bakinya. Apakah mampu mendapatkan clutch di sini? Kita sering melihat dia mendapatkan clutch dengan baki, namun tidak kali ini. Famous mampu mendapatkan headshot tersebut dan Bigetron nampaknya berada di jalur yang tepat untuk membawa kita ke map ketiga di sini. Perlahan tapi pasti angka mereka mulai terkumpul dan di sini Boom Esports masih belum mendapatkan jawaban bagaimana cara mereka untuk menembus side dari Bigetron. Iya. Dan wow, permainan yang sangat baik menurut gue dari Bigetron. Mereka benar-benar bermain secara agresif, tapi trade frag-nya juga jalan. Jadi nggak mati secara sia-sia. Tadi seperti kita lihat di Hookah, Navy bisa dapetin 1 sebelum akhirnya di refrag, tapi Famous ada di sana. Jadi keunggulan pemain masih dimiliki oleh Bigetron dan sekarang memasuki ronde yang baru. Boom Esports, mereka memiliki senjata, rifle di sini Phantom dan juga Vandal. Dan orb-nya nggak dikasih kontrol. Maka coba untuk mengeluarkan 1 flash di sana ke arah Garden. Ultron juga menemani dan akan melakukan eksekusi cepat ke arah side A. Mainan dari seorang Cypher bakal dihancurkan. Levlin masih bisa mundur. Agak sedikit berbahaya di sini tapi bakalan dikejar aja karena itu cuma sebuah run it back. Tapi Blaze di sisi lain
bisa menahan XO harus tumbang 4 melawan 5 sekarang. Dan Asteris akan melakukan spike plan di sisi lane, terjadi trade break antara Revlin dan juga Ior. Dan di sini NC Slasher double kill untuk membuat Famous menjadi pemain terakhir dari Bigetron, harus melakukan clutch. Dan di sini kita lihat dari arah Garden akan melempar pensial. Adrian King bakal mencoba nge-bait semua utility. Sempat tertarik tadi dari sebuah Gravity Well. Tapi kita lihat pensial sebalasan dari seorang NC Slasher. Ada Nano Swarm pula. Famous benar-benar tidak diberikan ruang untuk masuk ke dalam side. Dan 1 lawan 4 ini semakin terlihat sulit bagi bahkan untuk seorang Famous. Dan nampaknya dia memilih untuk cabut. Akan mencoba nge-save senjata yang ia miliki, dan Boom Esports akhirnya mendapatkan 1 angka lagi. 3-5 setelah sekian ronde. Bigetron mendapatkan pundi-pundi angka. Boom Esports mulai membangun jalur kemenangan mereka dan juga tentunya ekonomi dengan 4 pemain berhasil bertahan hidup. Iya, eksekusi yang begitu cepat baik sekali dilakukan oleh Boom Esports. Tadi kita melihat ada Oldron juga yang menemani, sehingga mungkin konsentrasi yang dimiliki oleh pemain-pemain Bigetron yang ada di dalam site sedikit terbuyarkan karena harus nembakin drone juga. XO juga harus tumbang yang merupakan jangkar dari arah side B-nya. Boom Esports menambahkan pundi-pundi poin lagi 3-5 sekarang, dan itu juga dibutuhkan oleh Boom Esports karena kalau enggak mereka harus jatuh ke dalam lubang Iko. Iya. Dan di sini Fat Penguin punya Orbital Strike. Asteris punya Cosmic Divide. Ada Tactical Pause di sini kalau misalkan kita lihat. Mungkin ini datang dari Boom Esports karena mereka berhasil melakukan buy round di ronde kali ini, dan tentunya kalau mereka kalah lagi di ronde ini mungkin ekonomi mereka bakal runtuh di 2 ronde ke depan. Jadi jelas mereka ingin menjaga ekonomi ini menjadi milik mereka. Karena Bigetron kita lihat sendiri ekonomi mereka udah cukup jauh juga, udah cukup kuat. Jadi butuh ronde berturut-turut dari Boom Esports untuk meruntuhkan hal tersebut. Sementara Bigetron tentunya tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi dengan mudah untuk Boom Esports. Dan masih menunggu tactical pause di sini. Perlawanan yang cukup kuat ditunjukkan oleh Bigetron. Menahan gempuran-gempuran dari Boom Esports. Kita lihat dari scoreboard, Fat Penguin memimpin skor sementara dengan 8 kill. Sementara Famous juga berada di posisi 6 kill. Jadi bisa dibilang semua pemain perform dari Bigetron. Sementara justru dari Boom Esports kita lihat Adrian King dan juga Asteris mungkin sedikit kesulitan untuk mendapatkan kill demi kill mereka. Walaupun begitu, ini masih first half, pertandingan masih panjang. Yes. Dan melihat posisi pemain-pemain dari Boom Esports akan mulai bergerak dengan cepat. NC Slasher mengedot flash tersebut, tapi nampaknya masih ada recon bot. Ada flash juga. Navy bisa dapat 1 pemain. NC Slasher di posisi yang terjepit di sana. 1 pemain, 1 demi 1 harus tumbang. Tapi Asteris masih bisa melakukan refrag 2 melawan 4 karena keunggulan pemain dimiliki oleh Bigetron. Itu permainan yang agresif banget dari Bigetron. Membuahkan hasil yang begitu manis. 3 kill penting dan nampaknya tactical pause menjadi terlihat sia-sia karena ternyata 3 pemain dari Boom Esports hilang dan 2 lawan 4. Apakah Boom Esports mampu comeback dari situasi ini? Blaze mampu mendapatkan 1 kill dan Asteris sekarang harus melakukan 1v3 situation. Akan mencoba menarik starnya di sini. Akan mencoba menembusi smoke dari seorang Fat Penguin yang menahan dari arah backside, berhasil crossing ke arah elbow. Dan ini menjadi space yang begitu luas yang dimiliki oleh Asteris. Dia punya ulti, dia masih punya utility, dia bakal nge-fake nampaknya. Bakal coba nge-smoke ke arah A mungkin. Dan ingin memancing rotasi pemain-pemain dari Bigetron. Apakah akan termakan di sini bait dari seorang Asteris? Masih belum ada rotasi. Dan 20 detik tersisa, Asteris sudah berada di arah trophy room. Miss the first shot tapi berhasil melakukan 1 kill. Kita lihat di sini, dapat kill yang kedua. Asteris berhasil mendapatkan killnya yang ketiga. Dan dia masih punya Cosmic Divide, masih punya 3 utility. Dan nampaknya akan nge-smoke arah hookah di sini. Ada XO, bakal mencoba loncat di sini. Dan bahkan Asteris win the clutch. What a clutch by Asteris. Sebuah quad kill yang manis. Wow. Sebuah space yang berhasil dimanfaatkan dari sebuah gap kecil dan permainan yang sangat cerdas. Ini dia Asteris dari Boom Esports. Wow. Asteris, what a clutch master. Oh my god, itu gua kira pas dia nge-smoke, itu gua kira ada sound cue-nya. Tapi ternyata nggak ada sound cue dan bisa dapetin 1 pemain dari arah hookah. White swing, Fat Penguin nggak bisa refract. 1 melawan 1, udah ketahuan juga posisi dari XO. Itu timing yang benar-benar nggak ada di tangan Bigetron tadi. Itu Fat Penguin udah mau coba ngecek ke arah Garden, tapi ternyata
Asteris sudah lebih cepat dan Revelin gaspol 2 kill. Langsung di-push B-mainnya. Dan 2 lawan 4 sekarang. Asteris sekarang harus melakukan clutch lagi. Apakah dia mampu melakukan sekali lagi clutch yang sama? Nampaknya tidak akan terjadi. 4-6 Bigetron mampu meng-recover posisi tersebut. Atau meng-recover ronde setelah clutch dari Asteris dengan sangat baik. Supaya tuh gue jantungan, gila. Gue gak tahu. Kalem bang, kalem ngap. Raplin, wah gue aja kaget apalagi Bumi Sports. Nge-push, kan soalnya biasanya mungkin duelis yang nge-push, tapi ini Kenapa Anda jadi medok juga mbak? Sofa yang nge-push Pak, Kenapa? waduh. Kenapa jadi medok juga ini? Apakah karena Kaget. dijepit Om Wawa dan saya di sini? Iya, Di ini saya di dijepit. meja panelis. Dijepit sama bapak-bapak ini. Bapak-bapak, nggak tuh. Dan sekarang XO dari arah long. Bakal coba. Ada showstopper dan Asteris yang akan tumbang pertama. Tiba-tiba saja ada sesuatu yang menyala dalam diri pemain-pemain Bigetron. Dan itu adalah api yang membara. Boom Esports tidak diberikan ruang gerak sama sekali oleh Bigetron. Semua ultimate yang bisa digunakan agar Boom Esports tidak memiliki ruang gerak. Dan tahu-tahu saja dalam hitungan 20 detik, tiba-tiba tersisa Blaze dan juga Dren King. Menurut gua di sini Bigetron menganut attack is the best defense. Permainan mereka benar-benar agresif banget. Tersisa 2 pemain sekarang, dua-duanya support dari Blaze dan juga Adrian King. 2 melawan 4 pemain sekarang. Bentar. Kenapa mendok lu Kenapa? lanjut sih? Emang masih medok ya? Masih mendok, Pak. Dua. Dan Fat Penguin dari arah Maaf. bathroom. Di sini kita lihat ada smoke yang sudah siap dikeluarkan. Adrian King mampu mendapatkan AB. Nampaknya ronde belum usai di sini bagi Bumi Esports. Fat Penguin mampu mendapatkan 1 kill dan Blaze. Apakah akan terjadi clutch lagi? 1v2 situation. Ada Hunter Fury, ada Shock Dart, ada drone. Dan 1 pemain dari arah U-Haul. Revelin di sini. Blaze masih mencoba melakukan sweeping. Dia punya 26 detik untuk nge-clear angle. Dan nampaknya akan nge-push ke arah U-Haul. Ada Revelin dan bakal di-pick dan Blaze mampu mendapatkan 1 kill tersebut. Sekarang kembali tersisa seorang XO untuk menggagalkan clutch ini. Terakhir kali XO berada di posisi ini, dia yang tumbang. Dan Blaze bakal commit spike plan-nya. Sementara XO masih nge-walk dari arah triple. Oh, Blaze melihat ke angle yang salah. Flick dan XO berhasil menggagalkan clutch tersebut. Hampir saja tersisa 30 HP dari seorang XO. Mampu menggagalkan 1 clutch dari Boom Esports dan mendapatkan 1 angka untuk Bigetron. Wow, itu sangat-sangat tipis. Begitu mengerikan untuk Bigetron, tapi berhasil meng-recover posisi tersebut. Ini Boom Esports sih, udah posisi 1v3 pun masih bisa bikin deg-degan pemain dari Bigetron. Ini patut diwaspadai, gila men. Itu ngeri banget sih, gila. 2 lawan 4 loh. Dan jadi 1 lawan 1 ini Expo sempat terlihat ngeri. Sempat loncat tapi ternyata masih bisa menumbangkan Blaze 7-4. Sekarang kita memasuki ronde terakhir di first half. Dan kalau kita lihat posisi pemain-pemain dari Boom Esports, mereka nampaknya akan bermain secara cepat kah eksekusi ke arah side A. 5 pemain tapi Hunter Fury bakal dikeluarkan. Masih bisa ngedodge. Oh, tapi ternyata Revelin bakal menculik seorang Adrian King. Assis Racer akan bermain dengan cepat. Showstopper bakal keluar. Mau mendapatkan 1 pemain, tapi kayaknya nggak bakal connect. 4 melawan 4 sekarang. Ini kita lihat Bain lautan api ya. Dari arah short ada 2 molly yang berbeda. Menjegal masing-masing tim untuk melakukan push agresif. Tapi Famous yang akan mampu mendapatkan kill. Fat Penguin terlihat kuat dari arah U-Haul. Sekali lagi tersisa Blaze dan juga Asteris untuk menangkan ronde ini. Terjepit di posisi yang begitu buruk. Tapi somehow diberikan kesempatan bagi Bigetron untuk lari dan keluar dari posisi yang begitu sulit. Asteris bakal coba nge-swing, akan tumbang di tangan Famous Blaze. Dengan 8 HP tersisa, mampukah melakukan clutch ini? Akan menjadi clutch yang sangat manis. Dengan 8 HP melawan 3 pemain full HP. Ada Hunter Fury di tangan seorang Blaze, tapi akan tumbang tentunya di tangan Famous. 4-8, Bigetron unggul di first half di defender side dengan gap 4 angka. Sementara Boom Esports sekarang akan bermain di defender. Mampukah mereka mengejar ketertinggalan atau justru Bigetron yang akan mengantar kita ke map ketiga? Iya, 4-8 itu tadi ada Cosmic Divide dikeluarin sama Asteris, tapi ternyata pemain-pemain dari Bigetron itu jaga deket banget dari arah U-Wall-nya. Dan juga Cosmic Divide-nya itu jadi nggak ngebel apa-apa menurut gua dari Asteris. Dan sekarang dari Boom Esports, mereka akan bermain sebagai defenders. 3 orang di arah side A, 2 orang dari arah side B. Killjoy akan ditaruh di arah side A sekarang. Dan gue penasaran apakah dari Bigetron Esports mereka akan bermain dengan cepatkah atau bermain dengan cukup lambat kali ini. Dilihat mereka posisinya lumayan nyebar.
Ya, ini kayaknya bakal mencari informasi terlebih dahulu dari Bigetron. Tidak bermain langsung setup ya. Mereka benar-benar mencoba bermain play for pick. Di luar kebiasaan beberapa tim besar di Indonesia yang biasanya di pistol round mereka udah punya playbook sendiri dan melakukan setup langsung masuk ke dalam side. Di sini Bigetron punya approach yang lebih lambat untuk menahan beberapa angle terlebih dahulu. Andaikan ada yang melakukan push nakal dari sisi defender spawn ya. Dan di sini dari Boom Esports mereka benar-benar menahan di dalam side, tidak memberikan informasi apapun kepada Bigetron. Yes, dan rotasi sudah dilakukan oleh pemain-pemain Bigetron dan nampaknya side B yang akan menjadi target mereka, yang akan menjadi tujuan mereka untuk melakukan planting spike. Dari Famous sendiri sudah menjaga dari arah hookah, mengkontrol hookah lebih tepatnya, melihat apakah ada pemain dari Boom Esports. Dan 4 dari arah long. Dan side B kali ini bakal dilakukan setup. Famous sudah siap dengan paint shells-nya ke arah back side. Tapi Smoke bakal dikeluarkan Nebula lebih tepatnya. Ada recon ball dari ke arah side. Traveling bisa dapat 1 pemain, tapi Aseris bakal melakukan refleks secara cepat. 2 bahkan dengan right click-nya. Tapi Navy dan juga Famous masing-masing mendapatkan 1 pemain. 2 melawan 3 sekarang. Iya, 3 pemain berada di backside. Bukan posisi yang bagus sebenarnya bagi Bigetron, tapi berhasil cabut. Dan Ior mampu mendapatkan kill, dan itu adalah spike-nya. Famous mampu mendapatkan 1 kill, sekarang menjadi 1v2 situation. Tidak ada waktu kah bagi Bigetron? Tinggal bermain waktu saja sebenarnya NC Slasher. Tapi dia akan melakukan push dan akan tumbang di tangan seorang Famous. Sebenarnya spike sudah drop. Belum di-plan tadi sebenarnya oleh Bigetron, tapi NC Slasher nampaknya terlalu agresif, mungkin tidak mengetahui informasi tersebut dan akan tumbang di tangan seorang Famous. Dan benar saja ini dia, Famous got 17 kill di scoreboard saat ini di dalam server. Dialah satu-satunya pemain yang bisa mendapatkan 17 kill. Sebuah permainan yang begitu luar biasa tentunya dari seorang Famous. Mampu membawa Bigetron ke angka 9 dengan kill-killnya. Dan di sini apakah mampu menyelamatkan keadaan? Boom Esports nampaknya mulai kehilangan kendali atas pertandingan sembari NC Slasher akan tumbang setelah mendapatkan Revlin langsung di trade frag oleh seorang Navy. 4 lawan 4 sekarang. Yes, dan Adrian King harus diusir dari arah shower. Oh, udah kena ding di sana. Bahaya sekali bagi Navy, tapi masih ada tirai api untuk melakukan healing terlebih dahulu. Adrian King sendiri nothing tulus karena hanya menggunakan klasik saja di ronde kali ini. Bakal nge-push secara dekat. Dan XO sekarang dari arah depan hookah bersama juga dengan seorang Famous. Tapi Blaze bakal tumbang di sana, tertangkap basah nampaknya 3 melawan 4 sekarang. Ya, ini ronde yang cukup sulit dan Adrian King mampu mendapatkan 1 kill tapi akan tumbang di tangan seorang Fat Penguin. Refrag kembali terjadi. Kita lihat Fat Penguin cukup low HP. Asteris memiliki sebuah baki. 2 lawan 3 di sini. XO bakal planting dan lagi-lagi klasik dari Boom Esports somehow mampu mendapatkan kill-kill ini. Spectre berhasil di recover. Dan sekarang 2 lawan 2. Spike terus berdetik. Asteris dengan baki di tangannya. Masih ada 1 orb yang bisa dia gunakan. Tapi tidak ada waktu. Ior tidak punya utility. Akan mencoba bermain dari arah bathroom. Push pelan dan Famous sudah ketahuan posisinya. Asteris bakal langsung berlari. Mencoba memancing dan Famous bakal tumbang. Sekarang menjadi 2 lawan 1. Dan di sini bakal coba di bait saja. Dan Asteris kembali mendapatkan kill dengan klasik. Apa yang terjadi dengan klasik Boom Esports? Mampu memenangkan sebuah thrifty dan mendapatkan 1 angka pertama mereka di second half. Itu klasik loh. Semua modalnya cuman klasik. Cuman Asteris yang beli baki. Tapi semua pemain dari Boom Esports mampu mendapatkan 1 kill. Wow. Wow, ini ngeri banget sih. Asteris pakai klasik. Itu kayaknya ke bawah dari map sebelumnya ya, dari Heaven itu ditutup pakai style dan sekarang keluar lagi klasiknya. 5-9 sekarang Boom Esports berhasil mematahkan ronde SOP bagi Bigetron. Dan lihat Bigetron mereka tidak memiliki ekonomi, harus bermain secara eco. Ada 5 pistol, 4 sheriff dan juga 1 klasik di tangan seorang XO. Sebenarnya ketika Bigetron, andaikan mereka memenangkan second round tadi, sebenarnya mereka bisa banget nge-secure map kedua ini. Tapi sekarang ada jalur comeback untuk Boom Esports setelah memenangkan ronde kedua tersebut. Dan di sini ada smoke. Flashnya dari NC Slasher agak miss tadi. Sorry, tepatnya bukan dari NC Slasher. Navy yang melakukan flash dan blunder fatal tadi nampaknya. Dan akan dimanfaatkan oleh Boom Esports. Famous dan juga Fat Penguin sekarang terbingung-bingung. Di posisi mereka masing-masing cukup jauh. Mencoba mendapatkan economical damage. Dan sayang sekali sebenarnya dari arah bathroom. Navy flashnya mungkin bad timing.
Yes. Oh, Famous masih bisa mengamankan satu pemain. Tapi udah ada dua pemain yang datang. Oh, dapat satu lagi. Tapi ternyata bakal ditutup sama Boom Esports 6-9 sekarang. Ya, hampir. Hampir ngeri. Hampir ngeri. Karena kita udah sering ngeliat ya tuh sheriff goib dari pemain-pemain profesional Indonesia. Jadi ketika udah kena satu, kena dua biasanya ada ekspektasi lebih Biasanya kayak masa nggak bisa yang ketiga sih? Udah panas. Ya, ternyata nggak bisa. Tadi flashnya agak miss ya. Andai kan flashnya kena mungkin masih bisa tadi. Kenapa Bel? Blaze bakal main judge. Kayaknya dia bakal jadi judge berdarah sih. Kalau misalkan pemain-pemain dari Bigetron bakal ke arah hookah. Ya, ini judge adalah senjata yang bisa banget dimainin di hookah dan juga U-Haul. Sementara kayaknya karena ekonomi sih. Nggak punya duit, mereka tahu Blaze suka banget main di arah hookah atau side. Jadi kayaknya judge sangat masuk akal. Bakal maksa main dekat Fat Penguin. Dengan Vandalnya menahan short 3A di sini default dari Boom Esports. Sementara BTR nampaknya mulai bersiap-siap untuk melakukan setup. Bathroom sudah di-clear oleh drone dari Revlin, sudah mendapatkan semua informasi yang dia butuhkan dan nampaknya akan langsung dikontrol di sini Bathroomnya dan mungkin akan ada eksekusi cepat. Navy langsung flash sambil run it back tapi tertarik oleh Astra. Ini akan ngebuy waktu yang cukup lama sehingga tidak banyak angle yang bisa di-clear oleh seorang Navy. Dan NC Slasher mampu mendapatkan 2 kill dari arah Pocket dengan Spectre-nya. Famous mampu mendapatkan 1 kill dengan sebuah showstopper tapi tidak ada follow up. NC Slasher dengan pensilnya mampu dapat 1. Famous mampukah melakukan clutch di sini? 1v2 situation berada di posisi U-Haul. Posisi yang cukup mematikan tentunya. Ada Just di tangan seorang Blaze. Dan langsung ditembak dengan sebuah peluru. Dan langsung tumbang 7-9. Boom Esports perlahan tapi pasti mengejar ketertinggalan. Wow, menurut gue Astra selain dia kuat sebagai attackers tadi karena punya banyak smoke, tapi sebagai defenders lihat itu run it back dari Nai. Jadi kayak gak berarti apa-apa, itu gak dapat apa-apa dan NC Slasher seorang diri bisa ngejaga dari arah shortnya. Dan wow, itu menurut gua dari Bigetron single-handedly stop from short. Itu susah banget. Dan Ior juga bagus tadi ya kalau misalkan kita lihat place wall-nya. Dia nutup vision dari NC Slasher biar kalau ada yang keluar crosshair placement-nya mungkin gak begitu prima. Dan di titik ini BTR mulai kesulitan untuk justru masuk ke dalam set yang dimiliki oleh Boom Esports dan Famous sudah berada dari arah hookah. Satchel cukup tinggi terbangnya tadi Famous, tidak begitu efektif mungkin dan sekarang sudah kehilangan 1 pemain. Bigetron cukup tersebar pemainnya, akan cukup sulit untuk masuk ke dalam side. Yep. Oh, Ior dapetin 2 kill. Tersisa 2 pemain kali ini dari Bigetron dan nampaknya itu akan menjadi ronde flawless bagi Boom Esports. 8-9, 1 poin lagi bagi Boom Esports untuk menyamakan kedudukan skor. Iya, memasuki second half, Boom Esports cukup kuat di sini terlihatnya. Setelah kalah di pistol round, mereka belum ngedrop 1 ronde pun. Justru kebalikannya Bigetron setelah mereka memenangkan pistol round, mereka belum pernah memenangkan 1 ronde lagi. Fat Penguin punya orbital strike sekarang. Mungkin bisa dimanfaatkan untuk nge-clear side atau mungkin nge-clear U-Haul. Kalau misalkan mereka main ke arah A, tapi nampaknya akan bermain ke arah B. XO akan bermain lurker di sini. Yes. Dan semua pemain bakal mencoba untuk mengkontrol ke arah B-nya dari long dan juga short seorang diri dari NC Slasher. Karena memang dia juga punya boom bot. Adrian King bakal menaruh sebuah alarm bot dari arah gardennya. Menjaga dari arah elbow. Drone juga dikeluarkan tapi ada flash. Yang dikeluarkan, bakal membuka dengan Hunter's Fury. Dia ngetek pemain. Dan terkena 1 pemain tapi masih belum bisa mendapatkan 1 buah korban. 5-5. Sekarang One way smoke yang menarik dari Adrian King. Dari Astranya Asteris, Cosmic Divide akan menutup jalur masuk ke seluruh site di sini. Jadi harus menunggu pemain-pemain Bigetron. Satchel sudah dikeluarkan. Blaze di sini masih menahan dari arah kabin, api langsung hilang sembari orbital strike mencoba memukul mundur pemain-pemain yang berada dari arah backside. Adrian bakal keluar dari arah elbow, dapat 1 spray transfer yang baik dan bahkan yang ketiga dari Adrian King. 2 lawan 1 sekarang Navy harus melakukan clutch. Ada Molly keluar, Navy berada di dalam side. Dia memegang spike di sini, tapi sudah ada sebuah orb, ada sebuah stun keluar tadi. Navy masih menahan, 1 pemain dari arah hookah, 1 pemain dari arah defender. Spawn sudah terjepit sebenarnya posisi dari Navy. Ada Blaze Wall keluar dan bakal ngeplant
yang aman di dalam tube. Dan di sini sudah ada Gravity Well, dia joget-joget di sini. Tertarik oleh Gravity Well tapi masih tertahan dari dalam tube. Yor sudah menembakkan sebuah peluru. Rick tahu posisinya tertek ke 83, berhasil melakukan headshot. Apakah mampu melakukan clutch di sini? Dan di sini spray tapi Asteris tidak akan membiarkan clutch tersebut terjadi. 1 kill lagi dari seorang Asteris untuk mendapatkan 1 angka penting bagi Boom Esports. Benar, perlahan tapi pasti. Dan benar saja di ronde ke-18. Skor imbang 9-9 antara Boom Esports dan juga Bigetron. Setelah gap yang begitu jauh tadi, berhasil disamain sekarang skornya. Lagi-lagi clutch master dari Boom Esports Asteris. Selain bisa mendapatkan clutch, juga menggagalkan clutch yang diinginkan oleh Bigetron. Dan wow, yang perlu gue highlight Adrian King. Smoke kriminalnya dapetin 3 pemain. Itu siapa yang expect bakal nembusin smoke-nya Brimstone. Ya, dan dia dapat kill yang kedua dengan spray transfer. Kill yang ketiga juga somehow dia mampu mendapatkan kill tersebut. Dan di titik itu Bigetron udah susah banget untuk recovery. Sekarang ekonomi cukup acak kadut dari Bigetron. Akan ada half buy nampaknya atau bahkan ini force buy dari Bigetron. Maybe megang sebuah vandal, ada run it back, satchel in langsung famous dengan judge-nya. Berhasil melakukan 1 pemain dari arah U-Haul. Di sini sudah memegang posisi penting. Karena sekarang tidak ada satupun pemain dari Boom Esports yang bisa crossing ke arah backside tanpa melakukan fight. Dan Navy bakal nge-push langsung ke arah defender spawn. Dan ada ultimate neural theft sudah dikeluarkan. Dan Navy pun akan kembali. Di sini Famous sudah mengisi. Dan di sini bakal mampu mendapatkan 1 kill. Bakal langsung showstopper balik lagi di sini. Mencoba nge-pick ke arah kiri. Dan masih ada Blaze akan miss showstoppernya. Tapi mampu mendapatkan 1 kill. Di combo dengan Navy. 1 lawan 4 sekarang. NC Slicer dengan operator di tangan. Mampukah memenangkan clutch ini? Nah, apakah dapat yang kedua? Tapi Famous quad kill untuk dirinya. Dan 1 angka untuk Bigetron. Space yang dia buat benar-benar membuat Boom Esports kesulitan untuk melakukan push retake yang biasanya mereka lakukan. Ini dia nahan angle ini seorang diri dan gak ada yang berani untuk melakukan raw pick. Walaupun showstoppernya miss, dia masih tetap mampu mendapatkan kill ini. Gua bisa dengan yakin di sini memberikan label buat Famous God. Wow, menggunakan race udah 27 kill. Gila. Famous. 27 kill dan masih bisa nambah karena gap masih jauh. Bisa 30 plus di sini sebenarnya Famous. Tapi skor sangat tipis. Harus berhati-hati Bigetron. 1 kesalahan saja dan skor bisa berbalik. Yes, dan di sini approach yang ingin dimainkan oleh Bigetron nampaknya akan sedikit lebih lambat mengisi pos masing-masing untuk mencari informasi terlebih dahulu. Dari Shower, A-Short, Hookah, dan juga Bilong ya. Tadi sempat dicek oleh XO, tapi kali ini dari XO sendiri akan coba untuk bergabung dengan teman-temannya dari arah A-Short. Ada Boombot juga untuk nge-clear dari arah showernya. Hunter sendiri bakal dibuka juga sama Bigetron. Masih mencoba untuk mencari 1 pemain, tapi masih belum ada yang tumbang. Oh, Fat Penguin harus tumbang sama NC Slasher. Blaze juga harus menunggu 1 pemain, 2 pemain bahkan. 5 melawan 2 sekarang. Tersisa 2 pemain, tapi Famous lagi-lagi masih bisa mengamankan 1 buah kill. Adrian King akan menjaga dari arah Garden. Udah ketahuan juga posisinya harus terserap tadi sama Gravity Well. Posisi dari Adrian King di sini masih belum ketahuan. Ya, 2 lawan 4 Adrian. Miss all the shots. Famous sekarang sudah mengetahui posisi dari seorang Adrian King. XO terjebak dari arah Hookah. Tidak bisa menyeberang dengan mudah dan Adrian dia punya lockdown. Maka akan digunakan sekarang di sini. Duet. XO tidak melihat ke arah Garden. Tapi Famous ini dia apakah mampu melakukan clutch 1v3 situation tidak pernah mudah. Walaupun dengan 3 pemain melawan seorang Famous. Di sini kita lihat akan menahan dari arah side tapi tidak akan terjadi. NC Slicer akan menggagalkan situasi clutch yang mungkin saja terjadi dengan seorang Famous. 10 sama sekarang imbang kembali. Walaupun sempat terlihat mengerikan tapi Blaze di sini berhasil mendapatkan 2 kill penting di awal. Famous berhasil membuka side sebenarnya tapi XO terlalu lambat di posisi tersebut. Andaikan dia mungkin langsung cross masuk ke dalam side ke arah backside mungkin masih bisa. Terlalu lambat tadi dari seorang XO. Yes. Karena mungkin memang juga posisi dari Adrian King dia benar-benar sembunyi banget. Dia nggak nge-spoil sama sekali dia ada di arah Garden. Dan sekarang memasuki ronde yang baru 10-10. Famous bakal mengeluarkan Boombot untuk nge-clear dari arah Hookahnya. Mana udah 1 pemain ketahuan, tapi bakal kabur dari Adrian King ke arah dalam side. Famous lagi-lagi mengambil kontrol ke arah Hookah. Karena memang star player ini begitu mengerikan.
Jadi pemain-pemain dari Boom Esports akan mengandalkan trade frag, bakal bermain dari arah dalam side. Oh. Posisi dari siapa itu? Ior kah? Oh, NC Slasher. Cukup seram. Blaze bakal juga dari arah dekat. Dua pemain ternyata masih belum ada refrag yang dilakukan. 4-5 sekarang 1 HP dari Blaze, tapi Adrian King bakal bisa menumbangkan satu pemain. Tersisa 1 HP harus tumbang, tapi sebelum tumbang masih bisa dapetin 1 kill. Harus miss di sana dari Showstopper. 2-2 sekarang, kondisi berimbang. Ya, showstopper dari NC Slasher nampaknya tadi tidak mampu mendapatkan satu kill. Justru Pensialsnya kayaknya yang dapetin kill. 2 lawan 2 sekarang, drone dikeluarkan. Ada drone dan ada orang sedang bertapa yaitu Asteris dari arah defender spawn. Dan di sini kita lihat berhasil nge-tag satu pemain dan Ior akan tumbang di tangan Famous. 1v2 situation. Tidak ada utility di tangan seorang Asteris. Mampukah melakukan kelas sekali lagi dan wallbang. Headshot karena Famous. What? 1v1 sekarang Revlin bergetar tapi tidak akan terjadi kelas lagi dari Asteris. Sudah mendapatkan magical shot tapi tidak mengetahui posisi dari seorang Revlin. Berhasil dimanfaatkan dan gagal. Kelas dari seorang Asteris sekali lagi 10-11. Bigetron satu angka menuju match point dan Boom Esports masih punya ekonomi untuk bisa melakukan buy di ronde kali ini. Adrian King lockdownnya dari tadi masih belum dipakai. Ronde berapa lockdown ini akan dipakai karena ini adalah utility atau ultimate yang begitu penting. Dan menurut gua harus dipakai sekarang. It's our never sih bagi Adrian King dan Famous. Dia punya Showstopper. Bisa menjadi game changer lagi-lagi dan bakal bermain dengan cukup lambat. Revlin bakal cuma untuk menunggu ada seorang Asteris. Bakal coba untuk di-pick sama dua pemain Revlin yang memenangkan duel tersebut. Bakal mengeluarkan Old Drone untuk mengecek dari arah side A-nya. Ior akan bermain dari jarak dekat, dari arah pocket lebih tepatnya. Dan bakal Showstopper di sana udah keluar. Masih digagalkan. Tapi harus tumbang juga dari Ior. 4-2 sekarang tapi Famous dan juga Revlin masing-masing mendapatkan satu pemain. Dan ini tapi ada Hunter kiri balasan dari Blaze. 3-2 sekarang Spike masih mau di plan. Adrian King bakalan datang masih punya lockdown juga. Bakal nge-push ternyata. Dia punya lockdown itu bisa banget buat dipakai. Blaze tersisa seorang diri. 1-3. Ada tirai api untuk menutup tapi bakal berjalan secara perlahan ke arah Yuhol. Posisinya masih belum ketahuan di sini. Ternyata ada Spike Cam dan Revlin lagi-lagi kuat killnya. Mendapatkan match point untuk Bigetron. Match point. Gue nggak tahu sih kenapa itu dia nggak pakai lockdownnya. Oh no. Gue speechless. Gue kira tadi itu sebenarnya kalau dia pakai lockdown, masalahnya dia nge-push pun itu udah dipertanyakan menurut gue karena Blaze sangat jauh. Masih belum siap untuk nge-trade frag dia. Spike juga udah di plan cukup lama. Andaikan dia berhasil nge-kill planternya, nextnya apa? Blaze tetap harus 1v2 situation. Alangkah lebih baiknya dia pakai lockdown, ngusir pemain-pemain tersebut. 2 lawan 3 menurut gue masih doable banget di posisi seperti itu. Jadi ya itu mungkin sebuah miskom dari sisi Boom Esports. Dan sekarang Bigetron berada di depan mata. Satu kaki mereka sudah berada di map ketiga. Dan Boom Esports harus memenangkan 2 ronde berturut-turut untuk masuk overtime. NC Slasher mampu mendapatkan 1 kill. Navy sudah tumbang di sini. Masih ada 2 satchel tapi Pensials membutuhkan 1 kill lagi untuk refresh. Dan di sini 4 lawan 5 sekarang Astra sudah meletakkan orb-orbnya. Di sini harus berhati-hati, NC Slasher bakal bermain dari arah Kabi, bakal terkena recon. Smoke sudah dikeluarkan tapi dia bakal satchel out. Oh, justru loncat tapi masih ada api. Dia mencoba menghindari shock dart dengan satchel tapi ternyata ada follow up volley. Dan di sini 4 lawan 3, Revlin bakal coba nge-push elbow. Ada orang sedang bertapa dan di sini Asteris akan tumbang. Ada Gravity Well yang terlambat. 3 lawan 3 sekarang. Ada drone di tangan Revlin, bakal coba nge-pick. Adrian King dapat 1 di sini tapi akan tumbang di tangan Fat Penguin. 2 lawan 2, Cosmic Divide tidak berarti apapun sekarang. Sementara Ior bakal nge-flash, ada 2 pemain, flash sekali lagi. Total dua-duanya tapi Fat Penguin yang mampu mendapatkan kill. Sekarang Blaze dengan Judge di tangan, 26 detik tersisa. Bakal langsung cabut, Recon di sini, bakal lari. 1 pemain mengejar 2 pemain di sini. Masih ada shock dart, Recon butuh 30 detik. Bakal coba ngancurin kamera terlebih dahulu. Dan Recon bakal, shock dart tepatnya ke arah tunnel. Tidak menemukan siapapun, 2 pemain U-Haul sekarang. Setelah di sini 1v2 situation, Fat Penguin punya orbital strike. 2 pemain menahan di U-Haul. Ini bisa menjadi pisau bermata 2 untuk Bigetron. Perlahan tapi pasti Blaze mendekat ke arah U-Haul. Ada 1 pemain yang nge-pick yaitu XO. Di sini bakal nge-pick dan XO akan membawa kita ke map ketiga. Bigetron belum mengubur asa mereka.